صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah Stadium General yang saya hormati, wabil khusus narasumber pada siang hari ini Bapak Profesor Dr. Abdul Hadi, seluruh tamu undangan, sesuai dengan situasi dan kondisi akan mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Tapi kadang-kadang juga terjadi kontroversi, terjadi pro kontra di masyarakat. Kita ingat tahun 80-an, mungkin Bapak ini yang dari Kejaksaan ini masih ingat, MUI itu menetapkan Porkas. Porkas itu bahasa sekarangnya apa ya? Apa itu yang load apa itu? Toge. Porkas atau bahasa sekarang itu toger. Itu halal. Kontroversi di masyarakat. Ini istimbatnya bagaimana kok bisa begini? Dalil apa yang digunakan? Metodenya kayak apa itu? Seperti itu. Terus saja berkembang. Nah, kapanpun dan dimanapun, persoalan baru kan akan muncul kan? Persoalan baru akan muncul. Sementara wahyu sudah selesai. Setelah itu ada Nabi yang terima wahyu, tidak jelas kan ya? Wahyu sudah selesai. Sementara persoalan-persoalan baru sangat banyak. Dan mereka yang dianggap scholar tadi, itu dituntut oleh masyarakat untuk mencerahkan ini dalam bentuk fatwa. Sebagian mungkin ada yang ikut di MUI, sebagian ada yang di NU, sebagian ada yang di Muhammadiyah atau ormas lain. Itu dituntut, selalu dituntut untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Ini janjinya gimana? Ini sebenarnya bagaimana? Prof. Abdul Hadi menawarkan hikmah syariah. Bagaimana hikmah syariah ini membumi? Bagaimana hikmah syariah ini menjadi solusi? Ulama tidak sekedar mengikuti penguasa saja, tetapi juga ulama bisa mencerahkan, mengambil maqasid syariah hingga bisa menawarkan solusi yang tepat untuk menjawab persoalan-persoalan. Maka kami berikan kesempatan kepada Prof. Abdul Hadi sekedar riwayat. Prof. Abdul Hadi ini sudah lama di Fakultas UIN Wali Songo. Sejak pengangkatan pertama di Fakultas 1988. UIN, YIN berdiri 1970. Begitu berdiri langsung daftar. Lama. Di Fakultas Syariah lama dulu, ya. Terutama dulu hukum. Kajur pertama, biasa jinayah. Lama. Sempat juga menjadi rektor di Samarinda, sempat rektor di Kudus, balik lagi juga akhirnya, balik kampung ke Wali Songo. Itu sekedar informasi, riwayat kerjaan, riwayat beliau. S1 dari UIN Wali Songo, YIN Wali Songo pada waktu itu, Fakultas Syariah. S2 di UIN
Jakarta apa Jogja? Yogyakarta. Ya, generasi awal-awal dulu, S3-nya juga di Jogja juga. Ya, salah satu promotornya adalah Prof. Mukti. Saya ingat ceritanya, kalau pas tanda tangan, pas lebaran kan, siasat untuk bertemu dengan promotor itu. Ternyata urusannya beda. Silaturahmi halal bihalal atau mau tanda tangan kan beda. Baik, kami silakan kesempatan untuk Prof. Abdul Hadi untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Sebenarnya saya silakan terima kasih. Monggo di tempat saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat para guru besar di sini, para dekan juga ada, Bapak Direktur Pasca Sarjana dan staf, juga teman-teman saya. Ini Bu Profesor Mujibatun. Ya, ada yang murid sudah menjadi teman, banyak juga lagi. Merupakan suatu kehormatan bagi saya. Saya tidak menyangka bahwa saya akan ditunjuk di sini untuk memberikan kuliah umum di Pasca Sarjana ini, dan lain-lainnya mungkin ya. Dan ada beberapa undangan, serta ini istri dan anak-anak saya datang. Ya, cucu saya ada 7. Ada yang sudah lulus fakultas kedokteran, mungkin ada yang belum minat. Ya, putri lulus kedokteran. Promosi. Begini ya, jadi kalau tadi sepak bola ya, Sintayong dan ternyata grup PSSI sekarang sedang mendapatkan kenikmatan banyak kemenangan-kemenangan. Ini saya lihat memang orang Indonesia itu mengherankan orang-orang Barat, orang-orang luar negeri. Orang Islam, tapi kok ada yang begitu santai. Begitu santai menerima dan suka olahraga ya. Namanya kita kenal seperti Megawati yang hebat di voli ya, pakai jilbab terus padahal di Korea. Nah, berarti ada orang yang agamanya kuat tapi dia bisa menerobos ya, zamannya, menerobos pluralitasnya, lingkungan pluralitasnya. Tetapi kita tahu bahwa tidak semua orang seperti itu. Tidak seluruhnya orang Indonesia itu seperti itu. Ada yang merah putih melihatnya, hitam putih melihatnya. Hitam putih ini melihatnya bahwa Indonesia ini hitam, tauhid, pemerintahan tauhid, UUD 45 tauhid, Pancasila tauhid, karena bukan Al-Quran ya, jadi harus diganti dengan Al-Quran, harus putih. Nah, ini hitam, harus putih. Maka muncullah saya tulis di sini Ba'asyirisme. Ba'asyir ingin menegakkan syariat dengan paksa, dengan senjata, dengan ngebom dan sebagainya.
itu artinya serius banget gitu. Dan tidak mau bergurau berguru santai dan sebagainya. Jadi saya melihat bahwa umat Islam itu ada dua garis besar banget ya, kelompok dua yang sangat besar. Yang pertama, Indonesia ini sudah selesai, final, bentuknya sudah final ya. Undang-undang dasarnya ya, filosofinya Pancasila dan Bhinneka sudah final ya. Tapi ada kelompok lain yang mengatakan belum final. Indonesia itu masih di tengah-tengah perjalanan untuk membentuk suatu negara yang sesuai dengan cita-citanya. Nah, kita ke topik yang kita mau bicarakan ini. Ya. Saya sedang membuat PowerPoint, tapi waktunya tidak cukup. Ya, saya langsung berhenti saja. Kita ngomong saja. Saya lebih suka kalau saya diberi masukan atau hikmah ini sebetulnya hikmah ini saya katakan bahwa ini teori baru sama sekali ya, katanya saya ini profesor syariah profesor dari teori baru guys, jelas ya. Jadi begini ya, ahli usul fikih dari sejak dulu melihat ada struktur usul fikihan dulu sebelum terjadinya mazhab-mazhab. Itu di dunia Islam ada dua kelompok, yaitu kelompok ahlul hadis dan kelompok ahlul ra'yi. Ahlul ra'yi mengandalkan kias-kias, mengandalkan istihsan. Kelompok ahlul hadis ternyata juga di samping mereka itu dikatakan hadis banyak riwayat, banyak memberikan hukum berdasarkan hadis-hadis, tapi ternyata juga masih menggunakan al-maslahatul mursalah. Jadi al-maslahatul mursalah ini kebebasan pikiran untuk menemukan mana masalah itu. Ya. Masalahnya itu sendiri adalah sebetulnya dalil-dalil, sebetulnya Al-Quran dan hadis itu semua masalah. Ya. Masalah yang eksplisit, yang diucapkan, yang disebutkan melalui wahyu, melalui Rasulullah SAW. Sedangkan masalah yang lain itu disebut mursalah, itu pada masa Imam Malik di Madinah. Sedangkan pada masa di Irak itu muncullah namanya ahlul ra'yi menggunakan istihsan. Istilah istihsan dengan masalah mursalah itu ya hampir sama. Dan terus kemudian memunculkan mazhab Syafi'i. Anehnya mazhab Syafi'i itu semakin mempersempit akal, hanya diwadahi di dalam kias. Hanya diwadahi di dalam kias. Muncul lagi murid-muridnya seperti Ahmad bin Hanbal. Justru semakin sempit lagi, kias itu tidak digunakan. Ya. Lebih baik ra'yu sahabah, ya. Istihad as-sahabi daripada menggunakan ra'yu. Lebih sempit lagi kemudian memunculkan nufatul qiyas, yaitu Az-Zuhiri. Ya. Az-Zuhiri. Jadi Daud Az-Zuhiri murid Imam Syafi'i. Nah,
setelah itu kemudian semakin kesini, ini saya lihat kok mengikuti periode itu terus sampai kemudian pada abad ke-13 ketika Baghdad itu dihancurkan oleh Hulagukan oleh Tartar. Ketika Baghdad dihancurkan, maka seolah-olah dunia Islam ini sudah berhenti. Seolah-olah ijtihad sudah berhenti. Seolah-olah orang itu harus taklid dan seterusnya. Ternyata memunculkan orang seperti At-Tufi. Kemudian At-Tufi dia menganggap bahwa maslahah itu lebih diutamakan daripada menggunakan nas Al-Quran dan Al-Hadis, teks Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila teks dan Al-Hadis itu ketika dikompromikan dengan waqi'iyah, ya, dengan situasi dan kondisi pada waktu itu, ya, itu tidak bisa dikompromikan. Karena tidak bisa dikompromikan, maka harus dipilih. Memilihnya Al-Quran, hadis atau maslahah, mengatakan maslahah. Saya pikir begini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan saudara-saudara. Ya, saya pikir itu begini. Kok tadi itu maslahah adalah Al-Quran dan Sunnah, itu yang maslahah. Al-Quran dan Sunnah itu maslahah. Ya. Kemudian di luar itu maslahah mursalah atau istihsan. Istihsan. Kok di sini oleh At-Tufi dia menyebut maslahah. Di luar Al-Quran dan Sunnah itu berarti maslahah juga ada. Yang di luar jangkauan Al-Quran dan As-Sunnah ada masalah. Berarti secara akal, bahwa akal manusia itu dapat menemukan masalah. Selain Al-Quran dan Sunnah, akal itu bisa menangkap, bisa mengetahui masalah. Satu, baik itu sampai di situ. Tetapi bapak-bapak sekalian, kalau dilihat dari latar belakang politik dan budaya, bahwa usul fikih klasik itu semua adalah ketika supremasi politik dan budaya Islam kuat. Para khalifah, para malik, para raja, para sultan. Itu sultan menyebut mereka itu Islam. Dan ulama-ulama pada waktu itu didukung oleh para raja, para penguasa. Nah, At-Tufi memang dia itu latar belakangnya ketika dunia Islam ini hancur secara politik, secara budaya, ketika menjadi korban dari penyerbuan tentara Mongol. Jadi dia kemudian mengeluarkan konsep maslahah. Nah, setelah itu memunculkan Asy-Syatibi. Beliaulah yang mengelaborasi maqasidus syariah. Maqasidus syariah ini sepertinya sangat canggih dan luar biasa sistematisnya. Ternyata Asy-Syatibi ini pada masa ketika naiknya Kesultanan Utsmaniyah, supremasi
Kesultanan Utsmaniyah, sehingga Islam kembali menjadi jaya. Dan kemudian beliau menciptakan apa yang disebut maqasidus syariah. Baik, dalam perjalanan hukum, perjalanan syariah, ketika pemerintahan Utsmaniyah atau Ottoman itu hancur dan kemudian sekarang menjadi negara-negara demokrasi, bagaimana nasib dari usul fikih ini? Nah, maka saya pikir itu boyo kita ini, ya, Uin Walisongo ini sering mendiskusikan masalah seperti ini, sehingga apa? Sehingga akhirnya kita bisa mempublikasikan banyak ilmu pengetahuan tentang hukum, ya, tentang usul fikih dan sebagainya. Tapi kalau usul fikih itu masih dominasi struktur usul fikih klasik, itu akhirnya ulama-ulama ketakutan. Mengapa? Takutnya bagaimana? Ya, takutnya kalau kemudian misalnya Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas. Yang namanya Alkitab itu sekarang sudah sampai sudah terbang, sudah tidak di bumi lagi, sudah di angkasa. Namanya dalil-dalil qot'i, dalil-dalil sunni, qot'i, zanni maksud saya, itu sudah terbang semua. Apakah ada orang yang berbicara sekarang as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma? Meskipun dia itu dari NU, dari Muhammadiyah, dari MUI, ya, bahkan partai-partai politik, semua sama. Yang dibicarakan adalah bagaimana ekonomi maju, bagaimana olahraga maju. Sama semua. Tidak ada yang berbicara tentang bagaimana usul fikih itu diterapkan, tidak ada. Tidak berani. Partainya nggak berani, nanti nggak laku, walaupun partai Islam, P3 apa, PKB apa, partai Islam, nggak ada yang berani. Nah, jadi artinya apa? Artinya ada terjadi filosofi di Indonesia, filosofi negara Indonesia. Ya. Di situ kan ada misalnya sejarah mengenai Pancasila dengan 7 kata yang dihapus. Ini dalam buku saya uraikan di dalam usul fikih saya. Ya. Dari yang namanya fikih, konsep fikih di dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan menjalankan syariat bagi para syariat Islam bagi para pemeluknya. Ini kan fikih sekali ini, ya. Hukum formalistik, tapi kemudian dihapus menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya dari fikih melompat kepada teologi, melompat kepada ilmu tauhid, ilmu akidah. Apakah baik atau tidak, kita tidak berbicara tentang baik dan tidak, ya, tetapi berbicara hukum Islam itu bagaimana di Indonesia ini. Karena syariah ini sudah namanya, sudah di fakultas, ada fakultas syariah, ada hukum syariah dan hukum non syariah. Hukum syariah itu hanya kepada, sejak zaman Belanda dibatasi dengan masalah-masalah kekeluargaan, family law. Nah, kemudian dulu pernah, ya, pada zaman Hindia Belanda tahun 1870-an,
oleh Belanda, hukum pernikahan pun akan dihapus. Pada waktu itu kemudian berkumpul jadi satu para kodi, para penghulu membuat reaksi yang dipimpin oleh orang yang namanya Mahfud, bukan Mahfud tadi. Ya, menolak kebijakan pemerintahan Hindia Belanda. Ya, akhirnya tidak jadi. Dan satu-satunya hukum yang bertahan sampai sekarang adalah hukum kawin gitu. Ya, hukum kawin. Sementara hukum-hukum lain, misalnya apalagi hukum pidana itu, dulu pernah para kiai sudah menceritakan, saya wawancara dengan kiai. Ya, oh ya, dulu pernah diterapkan hukum, misalnya hukum potong tangan bagi pencuri, ada di Solo katanya itu ada juga tempat-tempat yang dulu pernah menjadi tempat pemotongan pencuri, tangan pencuri, nah, begitu. Tapi setelah Belanda hilang, kemudian diteruskan dan sekarang menjadi negara Indonesia. Kalau itu diterapkan nanti banyak anggota anggota DPR yang tidak bertangan atau para pejabat yang tidak bertangan kan repot. Di Kompas dulu pernah seloroh dari tuanku Abdurrahman Putra ya, di Malaysia. Ketika kenapa Malaysia negara Islam tapi tidak menerapkan hukum rojam ya. Dia mengatakan, oh ini hukum Islam, negara Islam itu kan seremonial saja. Kalau itu diterapkan hukum betul-betul hukum pidana Islam, saya khawatir nanti batu-batu di sungai habis untuk melempar orang. Iya. Nah, di negeri kita di Indonesia ini kalau kita berpikir dikotomi tadi bahwa hukum syariah dan hukum umum, ya, hukum positif, maka kita akan selalu merasa bahwa Indonesia ini tidak ada kesatuan. Ya. Maka di Indonesia ini akan memunculkan dikotomi hukum terus-menerus. Nah, disinilah ketika terjadi bom oleh Basir, oleh anak buahnya, oleh Mujahidin dan sebagainya, ya, pada waktu itu Imam Samudra itu menjawabnya, kenapa kamu ngebom dan sebagainya. Jawabannya adalah ingin menegakkan syariah. Nah, ingin menegakkan syariah. Mengapa begitu? Ya, karena negara ini negara tauhid. Harus ditegakkan. Nah, kalau ini kan belum menemukan bagaimana menemukan pertemuan antara pemikiran manusia, hukum-hukum yang produk manusia, yaitu ahkamul wadiyah dengan ahkam as-syar'iyah. Kita gelisah, saya gelisah. Di tengah-tengah kegelisahan saya, coba saya kaji tentang hikmah itu. Hikmah ini ada hadis yang sangat menarik. Al-hikmatu dholatul mu'min, aynama wajadaha akhadhaha. Hikmah itu adalah barang hilangnya orang mukmin. Dimanapun kamu menemukannya, kamu mengambilnya, bisa mengambilnya, harus mengambilnya. Dholatul barang hilang itu artinya terlepas dari lingkungan wahyu, lingkungan nubuwah, yaitu mengembara kemana-mana. Nah, saya browsing, saya lihat pendapat-pendapat ulama. Ternyata ulama pendapatnya ada dua. Yang pertama, ya saya lihat misalnya siapa ini di sini sebutkan
beliau ada yang menentang, beliau menentang bahwa al-hikmatu dhalatul mu'min itu adalah hadis. Dia mengatakan maudhu. Al-Albani mengatakan dhaif jiddan. Ya. Terus saya tanya, saya temui banyak kiai, banyak ulama. Ya, bagaimana ini? Nah, memang kemudian terpecah menjadi dua itu. Lalu saya kebetulan mendapatkan kesempatan untuk ke Turki. Kemudian saya kaji, ada seperti hadis Ibn-Sina. Saya buka, ada kamus-kamus hadis yang lain. Saya ingat hikmah itu. Dari asal kata ha, kaf, mim. Saya buka. Ternyata hadis ini banyak rawinya. Banyak rawinya. Dan para ulama mengatakan ini adalah hadis sahih. Ya, hadis sahih. Dan yang lebih mengherankan lagi, ada suatu hadis yang berbunyi ma fi ra'si kulli adamiyyin illa fihi hikmah. Tidak ada di dalam kepala anak Adam itu kecuali di situ ada hikmahnya. Jadi setiap adami, bangsa Adam, yaitu manusia itu, ada hikmah yang ada dalam kepalanya. Nah, jadi semakin jelas ini. Mengapa semakin jelas? Karena ada Al-Quran Al-Baqarah 269 itu, kita cek lagi ya. Nah, itu wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Ya. Jadi Allah memberikan hikmah, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Saya baru berwawancara dengan para kiai di Meranggen. Ada juga yang dari Sarang. Ya. Saya tanya, man itu umum apa khusus? Kuliah apa juz'iyah? Ya. Universal atau parsial? Jawabannya macam-macam. Ya, ada ustadz dari Sarang, nahunya ngelotok, alfiahnya ngelotok, apa-apa ya juga. Ngelotok itu begitu mateng. Dia jawab begini, menarik jawabannya. Ya, man itu memang umum, ya, am. Ya. Tapi ketika yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira itu adalah muslim. Jadi ketika umum kok tiba-tiba khairan katsiranya kepada orang mukmin iki piye? Ya tidak ketemu loh. Saya jawab, ini dari mana ketika khairan katsiranya itu adalah muslim, dari mana? Apa darinya? Logikanya apa? Dia tidak menjawab. Jawaban para kiai baru tadi pagi ya, saya juga tes, saya juga kiai kedatangan ke saya. Ya, mereka menjawab bahwa man itu adalah umum, ya, universal. Ya. Man utia apa itu? Barang siapa yang diberi oleh Allah hikmah itu akan diberi khairon katsira. Khairon katsira itu apa? Apakah khairon katsira itu dunia atau akhirat? Dunia saja atau akhirat? Kalau man ini umum, apakah hanya orang Islam saja ataukah juga orang kafir mendapatkan hikmah juga? Jawabannya macam-macam, Bu, Bapak. Saya pernah tanya kepada Kiai Ma'ruf Amin. Jadi nyun saya tanya, tanya ya, kalau kata-kata Baman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira itu mannya orang mukmin atau orang kafir juga? Orang mukmin loh. Orang mukmin yang dapat itu. Orang kafir tidak dapat. Jadi orang kafir tidak dapat hikmah, tidak ada hikmah di sana. Nah, itu sebagian ulama, dan ulama banyak seperti ini. Saya tanya lagi, akhirnya
saya mendapatkan jawaban dari seorang ulama kontemporer yang besar, yaitu Wahbah Az-Zuhaili. Dia mengatakan bahwa man itu umum, siapa saja, dan diberi kebaikan itu asal tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dan dia mengatakan bahwa cuma khairan katsira itu terbatas pada muamalah. Di dalam kitab tafsirnya, kitab tafsir Al-Wasit, beliau mengatakan hanya dalam muamalah. Nah, itulah apa yang saya dapatkan. Akhirnya saya lebih memperdalam hikmah itu dan definisinya dari berbagai definisi yang dikeluarkan oleh para ulama dan para mufassir. Intinya adalah bahwa hikmah itu adalah pemikiran manusia, ya. Ada yang mengatakan nubuwah, ada yang mengatakan bahwa itu adalah pemikiran manusia yang benar, al-isobah fil fikri, ya. Kebenaran dalam pemikiran dan perbuatan wal fil, itu intinya seperti itu. Kalau itu adalah pemikiran manusia, produk manusia, maka berarti bahwa hikmah itu ada hikmah dari Rasulullah, ya. Karena Rasulullah itu hanya memiliki tugas 3 yang terpenting, yaitu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ya. Terus yang berikutnya wa yuzakkihim, membersihkan akhlak manusia, tugas pokok. Jadi hikmah yang dari Rasulullah ini adalah hikmah yang mutlak, karena itu hikmah wahyu dari Allah SWT. Nah, hikmah yang diberikan kepada orang itu ada 2. Yang pertama, hikmah yang diberikan kepada orang-orang mukmin adalah al-hikmah al-mustakmalah, menurut saya itu, yaitu hikmah yang disempurnakan. Karena apa? Karena dia seorang mukmin tapi juga diberi hikmah. Kemudian yang ketiga, hikmah yang universal. Semua orang adalah memiliki hikmah. Namun hikmah mereka ini, saya setuju dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Intinya bahwa hikmah itu muncul dari hati nurani, muncul untuk kepentingan manusia secara wajar, secara murni untuk kemanusiaan, untuk kepentingan kemanusiaan, bukan kepentingan golongan dan pribadi. Demikian, terima kasih. Saya mohon masukan dan mohon kalau bisa dibatalkan. Saya sedia membatalkan apabila ada bantahan yang atau argumentasi yang lebih baik dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontekstualisasi hikmah syariah ini saya sudah baca sampai selesai, Prof. Alhamdulillah. Bagus. Namun saya ada beberapa pertanyaan. Kalau nggak salah ini 5 malahan, Prof. Gimana, boleh nggak? Yang pertama, halaman 12. Jadi Prof tidak setuju karena ahli usul itu tidak menyentuh hikmah, gitu ya. Kalau saya pahami malah itu sudah sesuai bidangnya. Jadi kalau ahli usul ya mereka memakai ilmu usuliyin. Ahli usul itu memakai ilmu usul. Sedangkan yang memakai ilmu hikmah ya ahlul hikmah. Mungkin seperti itu, Prof. Nah, mungkin nanti bisa ditanggapi. Yang kedua, halaman 17. Yang keenam itu surat Al-Baqarah ayat 296. Itu ada yang salah saya kira. Yu'ti al-hikmata, di situ al-hikmati mayyasha, bukan min ya. Jadi Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Mungkin itu bisa dibetulkan yang nulis. Yang ketiga, halaman 20. Oh ya, cepat, berarti langsung ke halaman 23. Pendapatnya Amir An-Najjar itu, oh mohon maaf saya lupa, nama saya Muhammad Saifullah.
semester 2 Prof. Prodi Studi Islam S3. Menurut ini Amir An-Najjar itu hikmah itu mencakup seluruh ilmu pengetahuan. Nah ini kalau menurut saya terlalu umum. Kalau setahu saya hikmah itu adalah ilmu yang akhos. Jadi di balik suatu peristiwa itu namanya baru hikmah. Yang dikehendaki ahlul hikmah itu mereka-mereka yang memiliki pengetahuan tentang sesuatu di balik peristiwa. Jadi ilmu sangat mendalam gitu ya, itu namanya al-hikmah. Nah, ini kok malah pengetahuan yang penting bermanfaat bagi manusia disebut hikmah lah. Kami tidak setuju itu. Di KBBI-nya juga begitu. Oh ya, saya kalau ditanya siapa saya mahasiswa UIN gitu. Yang terakhir kesimpulan di sini dikatakan bahwasanya hikmah dapat muncul ketika seorang beraktivitas dengan hati dan nuraninya. Jadi ini kata-kata man itu diartikan setiap orang. Nah ini kami juga tidak setuju. Karena maksudnya ini untuk bahasa menghormati itu kalau biasanya saya memakai kami tidak menunjukkan semua orang tidak. Jadi mayyasya di situ itu tidak hanya dikhususkan kepada orang mukmin, tapi lebih akhos lagi, yaitu orang yang Allah kehendaki, seperti misalnya Luqman Al-Hakim atau Nabi Khidir. Itu kan ilmunya langsung dari Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diberikan buku. Oke, terima kasih. Langsung dijawab, Prof. Terima kasih. Begini, ini sudah ada jawaban yang pertama. Hikmatut tasyri' oleh Al-Qurtubi. Ya, itu bukan itu. Orang wudu nanti dapat melek misalnya. Itu hikmatut tasyri'. Pak Zubair dulu, mengapa sholat subuh kok cuma 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat? Beliau memang mengatakan rahasia itu kita tidak tahu. Tetapi dari hikmatul tasyri'nya, karena dia masih ngantuk, cuma diberi 2 rakaat saja. Jadi menebak dan mencari bagaimana hikmahnya, itu maksudnya semacam manfaat dan sebagainya. Ya, itu bukan itu maksudnya, karena berangkatnya itu hikmah di sini setelah tadi saya uraikan dari ilmu pengetahuan dan lain sebagainya yang luas gitu, yang luas. Dan sebetulnya juga termasuk tepatnya atau ketepatan berpikir dan ketepatan mempraktekkan itu hikmah. Hikmah itu begitu. Saya pernah juga tanya tentang hikmah kepada Profesor Quraish Shihab. Beliau mengatakan seperti itu juga. Jadi ketepatan berpikir dan ketepatan. Tadi sudah saya katakan bahwa hikmah itu ada yang wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, di situ hikmah itu adalah hikmah an-nubuwah, kenabian. Nah, begitu. Lalu kalau hikmah pada manusia biasa, bahkan saya mengatakan lebih universal lagi. Itu tadi karena ada hadis ya. Hadis ma fi ra'si kulli adamin illa fihi hikmah. Di dalam kepala anak Adam itu tidak ada lain, ada di situ hikmah juga. Namun hikmah ini tidak selalu awet, tidak selalu terawat dengan rapi dan baik. Karena mungkin kalah dengan hati, dengan nafsu birahi dan sebagainya, dan nafsu yang
meluap-luap. Jadi akal sehat itu bisa kalah oleh nafsu. Gitu. Nanti kita masuk di situ, dibahas betul-betul secara mendalam oleh para ahli tasawuf ya, tentang hikmah. Hikmah itu yang banyak berbicara ahli tasawuf dan ahli filsafat. Nah, oleh karena itu di dunia fuqaha sepi, tidak ada yang berbicara tentang hukum hakim, tentang hikmah, itu tidak. Gitu. Nah, makanya kita coba ya, kita utik ya. Di sini ada misalnya tulisan siapa itu namanya? Tujuan hukum modern itu ya, seperti yang dikukuhkan oleh Gustav Redbruch gitu, meliputi kepastian, keadilan dan kemanfaatan ya. Pertama, kepastian yakni hukum dibuat sebagai produk yang bersifat tetap, mengikat dan memaksa, maka harus ditegakkan oleh aparat yang kuat. Kepastian hukum dalam melaksanakannya ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu secara pasti dan melegitimasi setiap tindakan pemerintah terhadap warga negaranya, karena setiap orang dianggap tahu hukum. Kemudian memenuhi syarat dianggap mengetahui hukum. Kemudian yang kedua, tujuan hukum adalah kemanfaatan dan berfaedah. Nah, dan ini berbicara juga summa mulia. Jadi keadilan adalah hati nurani. Ini kalau saya lihat-lihat ya, Islam tidak jauh-jauh seperti itu. Ulama-ulama mengenai tujuan-tujuan hukum itu maqasid syariah. Jadi maqasid syariah yang mulia Syatibi itu sangat relevan dengan masa-masa sekarang. Namun itu pun harus didukung dengan akademiknya untuk mempelajari maqasid syariah Syatibi, dan juga kekuatan politik yang dapat mengembangkan, melindungi dan menjalankan maqasid syariahnya Syatibi itu tetap sama. Jadi tadi kepastian hukum itu. Terima kasih. Ya, Mbak ini akan maju ke depan, sebutkan nama dari nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an uqaddima lakum an nafsi, ismi Vina Mazidah Husna, ana talibah fi Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah fi marhalah tuturah. Uridu an as'al, awalan pembagian hikmah tadi, panjenengan itu ada hikmah dalam perspektif kenabian, kemudian ada hikmah yang diperoleh dari ijtihad pemikiran nih. Yang saya tangkap juga ada hikmah al-amah dan ada hikmah al-mustakmalah. Yang saya tanyakan berkaitan dengan hikmah al-amah tadi. Yang saya lihat itu justru kadang-kadang hikmah yang umum itu kan didapat dari ijtihad melalui paradigma filsafat. Karena filsafat sendiri kan ada hubul hikmah atau filosofiun itu ya. Jadi kalau sudah ada paradigma filsafat yang sudah memenuhi hikmah-hikmah yang ingin kita dapat, maka pada posisi mana hikmah al-mustakmalah itu melengkapi di sana. Karena biasanya di filsafat sendiri, kalau kita tarik kepada Islam,
sudah menurut saya secara pemikiran, misalnya dari etika, estetika, mulai dari rasional, etika, estetika, itu sudah dari pertama kita pakai rasional, kemudian pada tahap berikutnya ada afdol, kemudian yang paling tahap akhir adalah ahsan. Itu menurut saya juga sudah sesuai dengan konsep-konsep filsafat. Jadi saya masih bingung dengan hikmah al-mustakmalah itu posisinya di mana dengan hikmah al-amah. Nonton Prof. Yang pertama, yang kedua, mohon izin karena saya itu bukan dari prodi syariah, bukan bidang hukum, tetapi kemudian di masyarakat ternyata hukum itu produk yang sangat diminati dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi saya mau tidak mau harus belajar hukum itu, yang sebenarnya saya tidak menyukai karena saya merasa hukum itu sesuatu yang paten, jadi nggak menarik untuk dipelajari. Awalnya seperti itu. Ternyata lambat laun banyak persoalan-persoalan yang harus dibedah lewat hukum. Saya contohkan misalnya berkaitan yang sedang saya soroti itu berkaitan dengan istihadah darah haid ini. Semoga Bapak sangat membantu masalah ini. Nah, istihadah itu kalau dalam fikih klasik itu kan 15 hari. Tetapi kemudian sekarang sudah ada penelitian-penelitian, misalnya ada perempuan yang menggunakan KB tertentu, itu darahnya tidak normal, tidak bisa dikatakan istihadah. Terus kemudian ada produk penelitian yang darah yang lebih dari 80 mil ternyata itu penyakit misalnya, tapi itu kurang dari 15 hari. Nah, yang saya tanyakan itu sebenarnya mujtahid zaman sekarang tuh yang seperti apa? Dan apakah kita yang misalnya saya yang awam sebagai seorang yang sebenarnya saya yang enggak orang ahli fikih, tetapi karena embel-embelnya sekolah studi Islam juga ditanya kan, bolehkah kita itu memproduksi hukum sendiri dari kita membaca tadi masalah persoalan keilmuan dari perspektif kedokteran, kemudian kita lihat dari fikih klasik, juga kita berijtihad hukum sendiri. Nah itu terus bagaimana begitu? Sedangkan kita kalau menunggu produk ijtihad modern tuh saya tunggu-tunggu kok belum ada begitu. Nah, mohon solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku, terima kasih. Hikmah al-mustakmalah tadi. Jadi hikmah itu intinya saya tadi kemukakan ada 3. Jadi yang pertama hikmah nubuwah, kenabian. Jadi hikmah kenabian ini hikmah yang diajarkan oleh Rasul. Ya. Kemudian makanya hikmah nubuwah ini ada yang mengatakan sunnah di Alkitab dan As-Sunnah. Termasuk Jalaluddin As-Suyuti dia mengatakan As-Sunnah saja. Kemudian kalau al-mustakmalah itu maksudnya yang dianggap sempurna. Karena ketika seseorang itu berbicara dengan ilmunya, dengan hati nuraninya tentang kemaslahatan kepada manusia, penghormatan kepada manusia, ya, tetapi dia juga beriman, ya, ditambah imannya itu, maka dia itu sempurna, hikmahnya sempurna. Itu maksudnya begitu. Jadi punya hikmah, dia beriman kepada Allah, maka dia sampai kepada sempurna. Nah, kemudian hikmah yang ketiga, nah itu hikmah yang tadi disebutkan universal. Setiap orang itu punya pemikiran, setiap orang itu punya produk yang bermanfaat. Bisa juga bermanfaat hanya pada dirinya, tapi juga kepada umat manusia. Contohnya listrik, yang menemukan bukan orang Islam, yang menemukan siapa itu? Thomas Alva Edison. Thomas
Alpha Edison. Kalau dia orang Islam, buat pahalanya kayak apa ya? Masjid seluruh dunia diterangi dengan listrik ini. Ya, macam-macam sampai pesawat terbang, kapal, orang pergi haji harus pakai pesawat dan sebagainya. Ya, makanya ada filosofi saya itu juga filosofi atau apa ya? Ini hadis ya, hadis ya. Hadis itu berbunyi ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Ini yang populer di dalam dunia sufi. Ya. Artinya bahwa orang itu semua sudah diberi nikmat oleh Allah SWT dengan rahmat. Ya. Sudah diberi rahmat sedemikian rupa sehingga mereka mendapatkan kenikmatan. Saya dulu ingat Pak Qadri Azizi, dia itu sebetulnya lulusan futuh ya. Tetapi saya tidak sempat mengajar kepada beliau ya. Pak Qadri Azizi itu dia mengatakan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Beberapa derajat diangkatlah orang-orang yang mukmin, yang beriman dan orang yang berilmu walaupun tidak beriman. Jadi artinya hubungannya itu malah tambah gitu. Bertambah. Jadi apalagi beriman dan berilmu. Nah, jadi itu seperti halnya hikmah. Hikmah ini di dalam hukum modern banyak sekali dari ahli-ahli hukum di negara-negara Belanda, Italia, di Amerika dan sebagainya. Apakah hukum aliran kontinentalisme, kontinental, ya, apa aliran common law dan sebagainya ya. Di Amerika itu kalau kis-kis ya, ada ulama dari Sudan itu ya, di Universitas Sudan dia mengatakan kalau kita mengambil HAM, mengambil hukum-hukum kemanusiaan PBB atau kemanusiaan, maka kita syirik karena kita menganggap ada kebenaran selain kebenaran Allah, yaitu Al-Quran. Wah, ini ketum banget itu. Nah, mengapa seluruh dunia tanda tangan semua ratifikasi hukum internasional ya, HAM internasional sebagainya, ratifikasi seluruh dunia, baik negara Islam atau non Islam, bahkan diakui juga oleh OKI, organisasi konferensi Islam dan sebagainya, mereka meratifikasi undang-undang ini. Nah, kan itulah maksud dari kembali pertanyaan tadi, apa namanya? Hikmah, struktur hikmah tadi, hikmah al-mustaqil. Terima kasih. Oh ya, menurut saya gini, istihadah bukan 15 hari ya, lebih 15 hari gitu. Sepanjang-panjangnya itu kan 15 hari. Jadi kalau sudah ini kan survei dari Imam Syafi'i ya, survei kepada perempuan-perempuan bagaimana dia bisa melihat darahnya perempuan itu ya, saya tidak tahu itu. Ya, paling pendek berapa ya, sehari semalam, paling panjang 15 hari. Kemudian kalau keluar terus namanya baru istihadah. Nah, lalu mujtahid baru bagaimana ya? Karena banyak misalnya orang yang pergi haji minum pil ya untuk mencegah itu, tapi kemudian menjadi kacau bulanannya dan seterusnya ya. Nah, apakah ini istihadah atau tidak? Ya, apakah? Kalau menurut saya ya kembali kepada mazhab Syafi'i tadi. Ya, mazhab Syafi'i dari semalam ya itu paling sedikit, kemudian paling banyak 15 hari. Kalau sudah keluar itu terus-menerus itu namanya istihadah, itu saja. Nah, ini istiadat baru atau tidak? Bukan itu. Nah, itu ikut saja, ikut yang sudah baku. Terima kasih. Selanjutnya, satu orang satu pertanyaan saja ya. Silakan, ambil pertanyaan yang pokok. Moga Mas. Nama siapa? Assalamualaikum Pak.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dari Prodi Ilmu Falak. Ya, tadi mendengar penjelasan Prof mengenai kontekstualisasi hikmah syariah. Di sini saya ada 2 pertanyaan, Prof. Yang pertama, bagaimana implementasi hikmah syariat bagi negara dengan melihat banyak sekali kasus yang merugikan negara dalam tanda kutip korupsi? Yang kedua, tujuan hikmah syariat ini tujuan hikmah syariat ini apa bisa dijadikan umum atau pribadi? Begitu saja, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dikasih buku. Ya. Terima kasih. Selanjutnya nomor 2. Penanya selanjutnya. Satu pertanyaan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Investar Pasca Sarjana Ekonomi Semarang, Profesor Dr. Haji Abdul Hadi. Perkenalkan saya Prof, saya Muslimah Imah Mondo Aristu, saat ini sedang mengerjakan disertasi. Semoga lancar ya disertasi saya. Ini menarik sekali Prof dengan tulisan Prof. Di sini halaman 11 saya menemukan tulisan Prof tentang membahas sementara di dunia akademik secara aksiologis semua ilmu harus bermanfaat dan aplikatif, itu benar. Kemudian bagaimana nilai-nilai wahyu tetap dapat diunggulkan dalam kesatuan ilmu hukum. Nah, ini kaitannya saya teringat ketika dulu masih kecil sekolah di madrasah diniyah Prof. Waktu itu saya sangat bingung ketika ditanya oleh seorang ustadz itu apa bedanya wahyu, karomah, dan ilham. Karena masih kecil saya belum bisa menjabarkan. Nah, di sini alhamdulillah di S3 ini pemikiran itu berkembang gitu Prof. Jadi kalau wahyu itu untuk nabi gitu, wahyu untuk nabi, kemudian karomah itu untuk wali, dan ilham itu untuk manusia yang dipilih Allah, seperti itu. Nah, di sini kaitannya dengan yang diungkapkan Prof tadi mengenai kitab Tafsir Al-Wasit, bahwa itu dalam hal muamalah hikmah itu pemikiran manusia, seperti itu. Kemudian ada disebutkan dan hikmah itu berdasarkan pemikiran manusia, seperti itu. Sedangkan hikmah itu diberikan kepada orang-orang mukmin, al-hikmah muamalah salah satunya, dan yang kedua itu al-hikmah universal, diberikan kepada semua orang. Kemudian yang ingin saya tanyakan Prof, untuk pertanyaan yang tadi, apa bedanya wahyu, karomah, dan ilham? Itu menarik sekali Prof. Ini kaitan dengan ilmu filsafat ngeten ya Prof. Mohon dijabarkan sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bukunya jangan lupa. Terakhir, Mas. Silakan Mas. Ya. Silakan maju ke depan. Sebutkan nama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faras Fatan Hikam dari Pasca Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Falak, Prof. Izin bertanya, tadi Prof sempat memberikan istilah terminologi mengenai hikmah, mana hikmah adalah sesuatu barang hilang pada kaum muslimin. Kita bisa mengambil dimanapun kita berada, seperti itu Prof. Nah, sebenarnya yang menarik saat ini mungkin mengenai sesuatu yang hilang dari kaum muslimin adalah keberanian dalam memberikan sebuah argumen. Di mana misalnya seseorang itu pada saat ini terjadi fenomena disintegritas kaum intelektual. Kalau kita memberikan suatu pendapat, itu kita bisa dikatakan sebagai si paling intelek. Karena ya tidak mau menerima, bukan istilah tidak mau menerima ya, karena apa yang kita sampaikan terkadang berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan oleh suatu orang maupun kelompok. Nah, bahkan mungkin itu di masyarakat sehingga karena adanya penolakan tersebut, banyak dari kita terutama kaum terpelajar itu tidak memiliki keberanian dalam memberikan argumen terhadap suatu hal. Atau misalnya dalam konteks mahasiswa, terkadang kita lihat itu di sosial media, banyak mahasiswa itu yang bertanya kepada halayak ramai terkait apakah chatnya kepada dosen itu sudah termasuk sopan atau tidak.
Nah, karena hal itu bisa kita lihat karena adanya ketakutan ya, bahwa ketika dia memberikan suatu argumen atau pendapat tersebut dianggap tidak sopan seperti itu. Nah, karena mungkin dari hal itu bisa jadi mahasiswanya sudah takut duluan, sehingga hal itu mengakibatkan mahasiswa tidak bisa mengambil hikmah dari dosennya karena sudah takut duluan dalam menyampaikan suatu pendapat misalnya. Nah, dalam hal ini Prof, sebenarnya bagaimana konsep kebebasan memberikan argumen sehingga hal itu tidak menimbulkan sentimen tertentu dalam masyarakat tertentu. Bagaimana kita melihat apakah hikmah itu termasuk konteks cara memberikan argumen atau pendapat, kebebasan berargumen. Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bukunya diberikan. Oke, terima kasih. Lanjutnya. Ya. Jadi begini ya, implementasi hikmah syariah di negara semacam Indonesia yang misalnya korupsi dan sebagainya, ini kita kembali kepada Al-Quran atau kepada undang-undang yang berlaku. Kalau Al-Quran, ya tentu yang namanya korupsi ada hukumannya. Kalau zina ya ada hukumannya. Ya, kalau orang zina dirajam. Kalau dia itu ghairu muhsan, dia dicambuk 100 kali dan dibuang selama 1 tahun. Itu Al-Quran. Ya. Nah, jadi sekarang ini Al-Quran sudah tidak diterapkan. Makanya saya pertama-tama mengatakan ilmu-ilmu usul fikih dalam Al-Quran itu sudah semakin terbang, sayup-sayup sampai. Ya. Di dalam buku saya pernah menulis di Pengaruh Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara, itu ada bukti-bukti yang dikemukakan oleh Hutley, ya, dia mengatakan bahwa di Jawa Barat itu ada hukum yang hukum itu ketika mau diterapkan mereka datang kepada ulama, lalu ulama mengatakan apa, kiai Ibn istilahnya gitu. Pada waktu itu Ibn akan mengatakan dia akan dihukum disesuaikan dengan Al-Quran. Itu dulu berlaku seperti itu. Bahkan dijelaskan oleh Raffles dalam bukunya History of Java. Ya, itu. Nah, tapi karena Belanda kemudian dengan teorinya resepsi, ya, resepsi incompleto, ya, resepsi, kemudian semua harus adat dulu baru diterima dan sebagainya. Itu makin tenggelam hukum Islam itu. Nah, kemudian produk-produk hukum baru ya yang dilahirkan oleh Hindia Belanda kemudian masuk ketika Indonesia merdeka itu dipakai langsung. Padahal di Belanda sudah banyak berubah, di sini masih banyak yang dipakai. Hukum pidana dan sebagainya. Ini ada hukum pidana baru ya kayaknya. Nah, itu akhirnya hukum-hukum dari Al-Quran itu dianggap tidak positif. Karena hukum positif adalah hukum manusia kepada manusia untuk kepentingan manusia. Itu hukum positif. Nah, sedangkan Al-Quran ini hukum Tuhan. Hukum Tuhan ini supaya dikembalikan kepada agama masing-masing untuk menjadi kepercayaan. Nah, sekarang ini hukum-hukum pidana dalam Islam itu maksudnya kepercayaan umat manusia saja. Bahwa itu dosa besar, dosa kecil. Makanya saya ingin meneliti orang tidak mencuri itu karena takut kepada
Allah atau takut kepada hukum pidana, hukum negara, takut kepada polisi gitu. Ya. Saya yakin orang akan menjawab takut karena Allah. Saya yakin itu. Jadi artinya hukum itu sudah masuk ke dalam ranah kepercayaan, ranah ketuhanan, ranah akidah gitu. Jadi sudah bukan ranah lagi formalisme. Ya. Dulu ini juga misalnya qot'i itu berkembang luar biasa. Definisi qot'i itu sendiri berkembang luar biasa. Ya. Qot'i itu apabila ayatnya qot'i, ya, tidak memerlukan satu penafsiran dan diterapkan secara terus-menerus dan konsisten oleh penguasa setelah maksudnya. Sampai sekarang kemudian kita kembali secara double movementnya Fadlur Rahman ya. Nah itu seorang pencuri kok tidak dipotong tangannya karena dia kelaparan pada waktu itu. Artinya hukum pencurian itu bukan qot'i karena ada korban. Tapi kalau terus menerus dan tidak ada yang membantah dan sebagainya, itu betul-betul qot'i seperti sholat itu, aqimis sholata itu. Ya. Nah, jadi tadi soal korupsi, ya, soal korupsi. Indonesia negara namanya itu, ya, hukum positif di negara-negara berbeda-beda ya. Tapi kalau di Indonesia tidak kapok-kapok itu mungkin karena hukumnya ringan. Jadi kalau orang korupsi miliaran triliunan ya, itu dia dihukum yang disimpan bisa untuk anak cucu turunan gitu. Ya, kan begitu. Yang kapok ya turunannya ke-8. Tidak dapat apa-apa. Ya, begitu. Ya, silakan lanjut. Terus oh iya, wahyu, karomah, ilham. Wahyu, karomah, ilham. Ini kok tidak struktural. Ya, wahyu itu dari Allah kepada Nabi dan Rasul. Wahyu. Ilham kepada semua orang, ilham pada anak Adam. Ya. Kemudian karomah ya, karomah ini khawarikul adah yang diberikan kepada orang mukmin, orang yang beriman. Dia diberi suatu peristiwa, suatu perilaku atau keanehan yang ada pada dirinya, tapi dari orang mukmin. Jadi kalau orangnya tidak mukmin, orangnya maksiat dan sebagainya bisa terbang ke angkasa, itu namanya sihir. Ya, itu. Nanti siapa yang tanya? Ya, saya kira. Ya. Akademik, argumentasi. Kalau saya itu, masing-masing orang itu berbeda ya. Kalau saya itu semakin kritis, semakin saya senang gitu. Ya, itu masing-masing dosen lah untuk mengatakan bahwa saya berapa persen dosen yang otoriter dan sebagainya, saya tidak tahu. Belum ada survei tertentu, kecuali mungkin dari pihak pemantau LP2M atau LPM ya. Pemantau itu bagaimana ya. Jadi tapi saya kira tidak seorang terpelajar ya, mahasiswa dan sebagainya, kebebasan itu dijamin, kebebasan mimbar ya, asal tidak keterlaluan, tidak sampai membuat emosi yang enggak jelas loh. Masa orang kepalanya diganti dengan burung ya gitu namanya ya enggak bagus lah ya. Ada gambar-gambar pejabat dicoret-coret wajahnya ya. Nah, itu namanya ya bukan kritis lagi, penghinaan ya. Jadi harus ditindak penghinaan itu ya. Karena lain ya, kesopanan dan lain, etika lain, etika yang baik, akhlak yang baik, tentu tidak begitu.
Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk Prof. Abdul Hadi. Saya kira memang tidak pernah selesai ya kita membahas perkembangan ilmu ataupun juga hubungan ilmu dengan ilmu yang lain itu. Karena tidak ada ilmu itu kotak-kotak itu kan tidak. Lalu bersinggungan dengan filsafat, lalu bersinggungan dengan realitas sosial, sosiologis, dan sebagainya. Dan tentu ini justru akan mengawinkan ilmu baru, ya. Hikmah syariah akan berkawin juga dengan sosiologi, akan berkawin dengan filsafat, karena logiknya memang ini ada apa ini argumennya apa ini, mau juga menggunakan wahyu dan juga ada dasar wahyu. Baik, saya kira kita akhiri untuk studium channel sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak seluruh tamu undangan, Bapak Dekan, Bapak Kaprodi, dan juga dosen-dosen, dan seluruh peserta mahasiswa yang kami cintai di Pascasarjana, baik yang di Pascasarjana Kampus 1 maupun juga di fakultas-fakultas yang lain. Terima kasih, semoga sehat selalu, mudah-mudahan sedikit ini memberikan sedikit membuka wawasan kita tentang hikmah syariah ataupun juga perkembangan perkawinan pada ilmu pengetahuan yang lain dan tuntutan supaya kita bisa memproduksi pengetahuan potongan pada masa yang akan datang. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.